Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Surya Alam dengan NIM 22402126. Wudhu dan tayamum. Pengertian wudhu. Wudhu adalah kegiatan menghilangkan hadas kecil dengan membasuh beberapa anggota tubuh tertentu dengan menggunakan air bersih disertai dengan niat. Pengertian tayamum adalah menyapu wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci atas jalan tertentu. Tata cara wudhu: 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kaki. 6. Berurutan. Cara tayamum: 1. Sediakan tanah atau debu yang suci. 2. Memulai tayamum dengan membaca basmalah. 3. Meletakkan tangan pada tanah yang telah tersedia. 4. Membaca niat. 5. Mengusap ke bagian muka. 6. Mengusap kedua tangan sampai siku. 7. Tertib. Yang membatalkan wudhu: keluar sesuatu dari dua jalan, hilang akal, keluar air mani, muntah, keluar darah, dan nanah. Tayamum: segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Najis dan macam-macam najis. Najis adalah setiap kotoran yang mencegah sahnya sholat atau sesuatu yang menjijikkan maupun benda yang kotor yang wajib dibersihkan oleh setiap muslim. Benda yang termasuk najis: bangkai hewan darat yang berdarah, darah, nanah. Macam-macam najis berdasarkan tingkatannya: 1. Najis mukhafafah. 2. Najis mutawasitoh. 3. Najis mughaladhoh. Najis yang dimaafkan: 1. Percikan kencing yang amat sedikit, sedikit darah, kotoran binatang, kotoran ikan dalam air. Perkara yang mensucikan najis: air mutlak, air musyamas, air mustakmal, air muntah najis, tanah, debu, dan benda keras. Sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah sholat fardu yang dijamak sekaligus di qashar. Artinya 2 rakaat sholat fardu yang di qashar dikerjakan dalam waktu sekaligus. Syarat diperbolehkan melaksanakan sholat jamak qashar: bepergian ketika berada di Arafah dan Musdalifah, keperluan mendesak, dalam keadaan hujan, dalam keadaan sakit. Jarak yang ditempuh harus sudah mencapai 16 fasak, kira-kira 81 km. Hikmah sholat jamak qashar: membuat seseorang lebih tenang dalam menempuh perjalanan, membuat seseorang memiliki waktu untuk melaksanakan sholat dengan baik, meningkatkan keimanan kepada Allah, terhindar dari lalai. Memandikan dan mengkafani jenazah. Syarat sah: 1. Niat dengan sihot, air suci mutlak, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke badan. Sunnah melepaskan pakaian menurut Imam Syafi'i. Menetapi aturan memandikan mayat. Orang yang utama memandikan mayat: 1. Yang utama memandikan dan mengkafani mayat laki-laki ialah orang yang diwasiatkan, kemudian bapak, kakek, barulah keluarga dekatnya dan muhrim dari pihak laki-laki, dan boleh juga istrinya. 2. Yang utama memandikan mayat perempuan ialah ibunya. Mayat yang wajib dimandikan: 1. Mayat seorang muslim, bukan kafir. 2. Bukan bayi yang keguguran. 3. Ada sebagian tubuh mayat yang dimandikan. 4. Bukan mayat yang mati syahid di medan perang. 5. Ada air bersih untuk memandikannya. Cara memandikan jenazah: letakkan mayat di tempat mandi yang disediakan. 2. Yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. 3. Menggunakan air bersih. 4. Sediakan air sabun. 5. Sediakan air kapur barus. Istinjakan mayat terlebih dahulu, kemudian bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya,
celah jari, tangan dan kaki dan rambutnya, mengeluarkan kotoran dalam perutnya, siram atau basuh seluruh anggota mayat dengan air sabun, kemudian siram dengan air yang bersih seluruh anggota badan si mayat. Macam-macam kain kafan. A. Kain kafan wajib, yaitu yang menutupi seluruh badan. B. Kain kafan yang cukup atau kafan al-kifayah. C. Kain kafan sunnah atau kafan as-sunnah. Cara mengkafani jenazah. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Angkat mayat dalam keadaan tertutup dengan kain. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas. Kafan 3 atau 5 ikatan. Jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat, maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka boleh ditutup dengan rerumputan atau daun kayu atau kertas atau seumpamanya. Sholat dan penguburan jenazah. Tata cara mengerjakan sholat jenazah. Menurut Malikiyah, tata cara sholat jenazah adalah berdiri tegak untuk jenazah pria dan dekat bahu untuk jenazah wanita, berniat menyembahyangkan jenazah kaum muslimin, takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan dan berdoa. Takbir kedua dilakukan tanpa mengangkat tangan lalu berdoa. Takbir ketiga dilakukan tanpa mengangkat tangan kemudian berdoa. Takbir keempat dilakukan tanpa mengangkat tangan lalu berdoa. Salam. Ucapkan salam sekali sambil menoleh kanan dengan niat keluar dari sholat seperti pada sholat 5 waktu. Tidak boleh mengucapkan salam selain itu sekalipun bagi makmum. Semua bacaan sunat disamarkan kecuali bagi imam. Menguburkan jenazah. Disunahkan mendalamkan lubang kubur. Jenazah diangkat di atas tangan untuk diletakkan di dalam kubur. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Petugas yang memasukkan jenazah ke lubang kubur hendaknya mengucap Bismillahi wa ala millati Rasulillahi. Tidak perlu meletakkan bantalan dari tanah ataupun batu di bawah kepalanya. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga yang lahat dan tali-tali selain kepala dan kaki dilepas. Lalu sela-sela batu-batu itu ditutup dengan tanah agar menghalangi sesuatu yang masuk. Disunahkan bagi para pengiring untuk menabur 3 genggaman tanah ke dalam liang kubur. Hendaknya meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Kemudian mengiring jenazah mendoakan keteguhan bagi si mayit dalam menjawab pertanyaan doa malaikat yang disebut dengan fitnah kubur. Hikmah pengurusan jenazah. Memperoleh pahala yang besar, menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi di antara sesama muslim, membantu meringankan beban keluarga jenazah, dan sebagai ungkapan bela sungkawa, meningkatkan dan menyadarkan manusia bahwa setiap manusia akan mati, sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia. Sholat Idul Fitri. Idul Fitri berasal dari kata Id yang berarti kembali dan Fitri berarti terbuka. Jadi Idul Fitri berarti kembali berbuka. Dikatakan kembali berbuka karena selama Idul Fitri dilaksanakan, setiap orang muslim menunaikan puasa selama 30 hari. Sholat Idul Fitri dikerjakan setiap tanggal 1 Syawal. Sunah-sunah sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Mandi sebelum sholat, memakai wewangi-wangian, memakai pakaian yang paling bagus, makan dan minum terlebih dahulu, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang, mengumandangkan takbir dari terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai selesai pelaksanaan sholat Id. Tata cara sholat Idul Fitri. Niat sholat Id, takbiratul ihram, membaca doa iftitah sebagai iftitah sholat fardu, takbir 7 kali, dan di antara takbir disunahkan membaca tasbih, membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Setelah membaca surat dilanjutkan rukuk, i'tidal dan diteruskan sujud 2 kali seperti dalam sholat wajib hingga selesai rakaat pertama.
Pada rakaat kedua, sesudah berdiri untuk rakaat kedua membaca takbir 5 kali dan diantara takbir disunahkan membaca tasbih. Kemudian membaca Al-Fatihah dan diteruskan dengan surat pendek. Dilanjutkan dengan rukuk, i'tidal, sujud 2 kali, tahiyat akhir dan salam. Setelah selesai sholat id, khotib melaksanakan khutbah 2 kali. Pada khutbah pertama membaca takbir 9 kali dan pada khutbah kedua membaca takbir 7 kali. Rukun khutbah sholat id sama dengan rukun khutbah sholat Jumat. Hikmah sholat Idul Fitri: diampuni dosanya, mampu memupuk rasa persaudaraan, saling menghargai, untuk menyebarkan syariat Islam sebagai sebuah wadah untuk belajar tentang agama, saat yang tepat untuk saling memberi semangat, menjaga persatuan dan kesatuan, menanamkan persamaan derajat, mempererat silaturahmi. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.